Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Saumo, dosen Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei. Kali ini saya akan memaparkan penilaian deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil adalah Sistem Informasi Geografi 1, di mana mata kuliah ini itu diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan beban SKS sebesar 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Jadi total SKS-nya sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman, keterampilan mengenai penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, memanipulasi, menganalisis, mengolah, dan menampilkan data geografis atau data spasial. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis adalah mahasiswa mampu memodelkan dan menganalisis fenomena dunia nyata ke dalam kerangka kerja kartografi dan sistem informasi geografi, serta dapat memanfaatkan SIG dalam analisis keruangan. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa akan memahami konsep dasar SIG seperti data spasial, sistem koordinat, proyeksi peta, dan pemetaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengumpulkan data spasial dari berbagai sumber data seperti GPS, citra satelit, dan foto udara. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengolah data spasial menggunakan perangkat lunak SIG. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis spasial menggunakan teknik overlay, buffering, jaringan, dan statistik spasial. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat peta dan visualisasi data spasial menggunakan perangkat lunak SIG. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan SIG dalam berbagai bidang seperti manajemen sumber daya alam, perencanaan kota, transportasi, risiko bencana, dan lingkungan. Materi pembelajaran berdasarkan sub CPMK tadi, maka kita bisa menarik materi dan atau bahan kajian dalam pembelajaran Sistem Informasi Geografis. Yang pertama adalah konsep, karakteristik, perkembangan, dan peran serta fungsi SIG. Yang kedua, data spasial dan data keruangan. Yang ketiga adalah aspek dasar keruangan. Yang keempat, input dan editing data. Yang kelima, pengolahan basis data. Yang keenam, pemodelan dan analisis spasial. Yang ketujuh, output atau luaran sistem informasi geografis. Metode pembelajaran untuk pendidikan vokasi sendiri, porsi praktik sebesar 60% dibanding teori yang hanya 40%, di mana untuk praktik 1 SKS itu setara dengan 170 menit tatap muka per minggu, dan teori itu 50 menit tatap muka per minggu. Kemudian metode yang digunakan untuk pembelajaran ini adalah ceramah, diskusi, belajar mandiri, serta praktik. Pembuatan nilai untuk mata kuliah gabungan dari teori dan praktek, itu nilai praktikum sebesar 40%. Kemudian ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, tugas dan kuis itu masing-masing 5% dan 5%. Kemudian mata kuliah teori, ujian tengah semester dan UAS itu masing-masing 40% dan 40%, kemudian tugas dan kuis masing-masing 10%. Kriteria penilaian dan nilai mutu berdasarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan Politani Samarinda itu dibagi menjadi 8 kelas, di mana nilai paling rendah itu E dengan sebutan mutunya kurang dengan angka mutu 0, dengan nilai angka
kurang dari 40. Dan yang paling tinggi itu A dengan angka mutu 4, sebutan mutunya sangat baik dengan nilai angka 80 sampai dengan 100. Nah, untuk mata kuliah ini metode media pembelajaran yang saya gunakan adalah Zoom, kelas, kemudian channel YouTube, kemudian grup WhatsApp. Video pembelajaran yang saya akan tampilkan adalah video ketika pandemi, di mana kondisi saat itu adalah mahasiswa dosen itu dibatasi pergerakannya. Jadi seluruh masyarakat dibatasi pergerakannya, sehingga pelaksanaan praktikum pun kita harus berada pada menyesuaikan diri, sehingga praktikum dilaksanakan dengan cara membagi mahasiswa dengan kelompok kecil dengan rumah yang berdekatan menjadi satu kelompok kecil. Jadi mahasiswa yang memiliki rumah berdekatan itu satu kelompok, kemudian diberikan tugas praktikum dengan pedoman dari dosen melalui Zoom, dan diskusi juga melalui Zoom. Kemudian hasil rekaman Zoom atau hasil rekaman tutorial yang ada di Zoom, yang dilaksanakan di Zoom itu di record, kemudian di share melalui channel YouTube, dan diskusi berikutnya itu via WhatsApp. Jadi kombinasi antara 3 media ini dimaksimalkan untuk melaksanakan pembelajaran pada saat kondisi pandemi kemarin. Oke, berikut adalah potongan video pembelajaran ketika pandemi yang saya laksanakan. Saya lanjut ya. Jadi sekarang kita mau coba yang sistem koordinat yang geografik ya. Gimana caranya? Ini saya buka lagi yang baru ini, kosong. Di sini unknown unit kan, terlihat. Berarti sistem koordinatnya belum ditentukan, belum ada. Kita tambahkan di sini data yang tadi yang sudah disimpan ke CSV. Add data. Oke. Kemudian klik kanan, display XY data. Ini otomatis dia XY, Z-nya tidak ada ketinggian. Ini unknown unit coordinate system. Kita edit di sini, klik edit, pilih yang geografik, pilih di sini Word, pilih di sini yang kita gunakan sekarang. Yang digunakan sekarang adalah ini WG 1984. Kita klik OK. Otomatis di sini langsung ada sistem koordinatnya. Kita OK kan. Oke, ini sudah jadi seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini di sini satuannya kita bisa lihat langsung berubah decimal degree di kanan bawah. Ini kan tadi berubah meter, yang di sini berubah decimal degree. Bisa dilihat di kanan bawah. Oke. Sekarang kita ingin menambahkan base map. Add base map. Saya ingin membuat base map-nya adalah imagery dengan label. Saya add saja. Tunggu, karena kalau nambahkan ini harus ada jaringan ya, ini base map-nya. Nah ini, oke, warnanya biru tidak terlihat. Saya coba
Sorry, masih tunggu ya. Selama dia ini bola di sini terkadang berputar, berarti belum selesai ngelotnya. Oke, sudah selesai. Ini kita harus simpan ya, biar bisa diedit. Ini ekspor data. Klik kanan ekspor data, simpan. Oke, ini dalam stiker geografik ya. Saya simpan. Nah, seperti itu. Ini kalau kita ingin menampilkan ganti warna seperti ini. Besar. Ingin menampilkan di sini ada tabelnya, klik kanan sini, klik kanan, terus saya pakai ini aja. Klik kanan, tabel. Ini ada atribut tabelnya terlihat di sini. Kalau ingin menampilkan sorry tadi ada apa ya? Ini ya, nama TPS. Kita ingin menampilkan nama TPS ini ke sini, ke titik-titik ini. Klik kanan, properties, kemudian label. Ini aktifkan label yang ini. Kemudian ini pilihnya adalah nama TPS sesuai yang di sana tadi. Ukurannya misalnya saya buat 10, warnanya saya samakan misalnya warna kuning. Oke. Nah, seperti ini. Gitu. Bisa juga kita pop up, kita yang mengetahui datanya. Ini apa sih gitu. Klik. Nah, ini munculnya seperti ini. Ini apa sih? Nah, gitu. Nah, ini sampai sini gimana? Ada pertanyaan lagi? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Bumi saya masih putar-putar itu kenapa ya, Pak? Berarti masih ngeloding. Oh, masih ngelut kayak itu. Oh, buminya ada yang putar-putar aja. sambil mencoba saya ini ya. Ada yang mengikuti saya? Iya. Sambil mencoba ya. Herman? Nah, terus tuh Pak, ada kan yang kita ubah X dan Y. Nah, di tempat saya nih Y semua Pak, nggak bisa diubah X-nya. Jadi X dan Y kayak gitu. Maksudnya Y semua gimana? Ya, yang ada kan Bapak tadi yang ubah Bapak X dan Y. Nah, yang di saya Y semua nggak bisa diubah jadi X kayak gitu. Oh gitu. Sama Pak, saya juga gitu. Nah, iya tuh. Loh, yang pas di awal itu kan? Iya, pas di awal itu Pak, yang menentukan sini, X kan? dan Y klik kan. Kanan. Mau dimasukkan. Ya. Oh, sorry. Sini ya, klik kanan. Di sini. Sorry, bukan ini. Klik kanan, display XY data. Yang ini. Nah, iya ini Pak. Iya. X. Y. Loh, kok gitu? Boleh saya lihat datanya? Nah, ya yang itu Pak, X. Saya nggak ada Siapa? X-nya itu Pak, nggak bisa diubah. Kamu lagi buka Argismu, Herman? Bentar Pak, teman saya lagi buka kan. Siapa yang ini? Saya Pak, yang bukakan Pak. Ada. Lagi terbuka ya? Rialdi. Iya Pak, buka tapi yang Y-nya itu nggak bisa dirubah jadi X Pak. Di tabelnya XY juga. Oke, kamu share screen aja lah. Tunggu, saya jadikan ini dulu. Iya, tabelnya XY. Bentar. Siapa namanya? Rialdi. Muhammad Rialdi ya. Saya jadikan admin. Sorry, saya jadikan host dulu. Nanti kamu share ya. Saya stop dulu. Oke, silakan kamu share screen punyamu dulu. Laptopnya lagi buka. Ini kamu pakai laptop kan? Nge-zoom-nya pakai laptop. Ya, pakai laptop. Nah, coba share screen dulu. Udah muncul belum Pak? Udah kan? Udah. Nah, ini tugas Pak. Terus di open. Nih, udah sesuai nih Pak. Nah, ini
Y-nya Pak nggak bisa dirubah nih. Waduh. Tunggu saya lihat data saya dulu ya. Tunggu. Tapi kalau di bentar. Ininya kan sudah kan Pak nih pakai WGS 1984. Tunggu. Kalau di oke muncul Pak titiknya Pak. Tapi kalau ditambahin base map Iya. munculnya bisa hitam, biru Karena cuma gitu Pak. Y22. Iya kan? Iya, Y22. Coba klik kanan ulang, lihat tabelnya apa? Saya lihat tabelmu. Bentar. X-nya yang ratusan. Oh, ini komamu yang bermasalah ini. Komanya bukan koma. Dot. Koma yang mana Pak? Ini yang di sini. Y. Di sini. Itu ada yang dot, ada yang koma ya? Koma Pak. 0,4. Pemisah desimalmu koma atau titik? Koma Pak. Titik, pakai titik. Jangan pakai koma. Oh, pakai titik. Iya. Bentar Pak, bentar. Edit di ArcGIS-mu, di apa di apa namanya? Di Excel. Di Excel. Jangan ada Ini yang saya sudah bisa stop share kan Pak. udah bisa. Nanti kasih tahu kalau bisa atau tidak. Oke? Ya, Stop aja. Jadikan saya host lagi. Halo. ya Pak. Jadikan saya host lagi. Ya. Bukan akun Halo, pro, bentar. jadi harus ganti-gantian yang jadi host. Tolong jadikan saya host biar saya bisa subscribe. Oke. Udah Pak. Sekarang gini, gimana kalau misalnya kita mau menambahkan gambar? Ini mudah-mudahan bisa ya. Kalau kita ingin menambahkan gambar, maka kita harus simpan ini ke dalam. Kita harus simpan ke file geodatabase. Klik kanan, new. Di sini di apa? Klik dulu di katalog. Kemudian kalau tidak di sini, katalognya ada di atas sini ya. Ini katalog, buka katalognya. Kemudian kita masukkan ke dalam folder mana yang kita pakai. Klik kanan misalnya di sini. New file geodatabase. Iklan. Mau hilang itu. Oke. Sekarang sebaran TPS, oke. Saya kasih nama geodatabase-nya sebaran TPS. Nah, ini sebaran TPS yang ini yang tadi. Kita bisa coba ekspor data ke geodatabase yang ini. Ini kita ganti ke dalam file personal geodatabase feature class. Klik di sini. Jadi ini harus ganti ke feature class. Sebenarnya kan save file. Pindah ke feature class, tipenya jadi feature class. Klik geodatabase yang ini. Nah, ini simpan di sini ya. Sebaran TPS. Save. Oke. Do you want to add the exported data to the map as layer? Saya tidak. Jangan dulu. Karena saya akan edit di sini. Kita edit di sini, klik kanan. Properties. Saya ingin menambahkan field-nya. Ingin menambahkan satu tabel, atribut tabel yang memuat gambar. Semoga bisa diedit. Kalau nggak bisa berarti saya harus pakai cara yang berbeda. Oh, nggak bisa diedit ya. Ini. Jadi saya tambahkan satu tabel, karena tabelnya kan tadi sampai dengan nama TPS saja kan. Saya tambahkan gambar. File tipenya adalah, file tipenya pakai yang raster, klik OK. Kemudian kita tarik lagi ini ke sini. Oke, sudah muncul. Di sini ada gambarnya, di sini ada save filenya, sudah ada. Nah, kita ingin menambahkan gambar. Misalnya kita ingin menambahkan gambar TPS-nya. Di sini sudah ada, kalau kita buka di sini, klik kanan, atribut tabel. Kita lihat di sini di ujung ada gambar. Kita bisa masukkan gambar di sini.
Caranya gimana? Klik kanan, seperti tadi, edit feature, start editing, kemudian kita klik misalnya, atau kita sini aja, klik kanan, open attribute table. Tadi yang APT, Pranoto ya, gambar yang saya ambil ya. Sini bisa kita klik di sini, klik, ini klik kanan di sini ya, load. Kita cari filenya di mana? Gambar, ini APT Pranoto, add, kita kompres misalnya. Kita kecilkan gambarnya. Kita maunya 30% saja. Kita oke. Kita stop editing. Do I want to save? Edit, save, yes. Mana PT Pranoto yang ini ya? Ketika saya klik ini HTML pop-up, di sini APT Pranoto yang tadi. Di sini ada, oh tidak muncul ya. Harusnya muncul, saya lupa caranya. Bentar. Harusnya muncul. Ini sudah tersimpan ya? Coba lihat dulu. Oke, ini ada. Ini ada rasternya ini. Tapi di pop-up-nya nggak muncul ya. Coba saya coba lagi. Cara yang lain. Oke, ini. Seperti ini ya. Jadi muncul gambarnya. Tapi pop-up-nya nggak muncul. Harusnya muncul. Oke. Jadi kita nanti gini, tugas kalian tadi kan sebelumnya kan cuma sampai kalian kan sudah survei dan ngambil gambar. Iya kan? Iya tidak? Iya Pak, sudah. Nah, gambarnya itu dimasukkan seperti tadi caranya. Intinya seperti itu. Jadi gambarnya dimasukkan ke dalam atribut tabel seperti ini. Oke. Ya. Bisa. Insya Allah Pak. Nanti yang ini saya share lagi video tutorial. Ini kan lagi nge-record. Ini saya share lagi. Sekarang mau habis ini, tolong satu orang siapa ya yang bisa screenshot sana. Kahana. Nyalakan kameranya. Sudah semua kayak ini. Reason on cam kah? Oh, on kok. Oke. 1, 2, 3. Udah. Nanti tolong dikirimkan Hana ya. Iya Pak. Oke, selesai. Kalau ada pertanyaan lagi, ada? Nggak ada. Cukup ya. Silakan bertanya di grup ya kalau ada yang masalah kayak tadi kan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mohon maaf juga tadi saya telah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.